Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 6 ayat 8-9. Tertulis demikian. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara dikasih Tuhan, ada seorang yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan yang merasa kurikulum vitae atau riwayat hidupnya tidak begitu menarik karena belum ada pengalaman kerja yang dapat ia cantumkan di sana, dan ia merasa bahwa tidak akan ada perusahaan yang tertarik untuk menerimanya. Keadaan dirinya itu membuat ia ogah-ogahan untuk mengirimkan surat lamaran. Namun setelah ia mengirimkan surat lamaran, pada kenyataannya ternyata ada sebuah perusahaan yang tertarik dan memberikannya pekerjaan. Ada sebuah kecenderungan yang terjadi saat ini, di mana banyak orang meremehkan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan diantaranya oleh karena kurangnya kepercayaan diri dan merasa tidak mampu, merasa begitu kecil, tidak bisa. Akhirnya yang dilakukan adalah tidak mengerjakan apapun juga. Kita perlu mengubah sikap seperti ini apabila kita masih memiliki kebiasaan merendahkan atau meremehkan diri kita sendiri. Bersama Tuhan dalam penyertaannya di dalam hidup ini, kita perlu mengerti bahwa kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Seharusnya kita menjalani hidup dengan penuh semangat dan percaya bahwa kita bisa melakukan berbagai hal, bahkan hal-hal yang besar karena pertolongan Tuhan. Kisah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dalam perikop ini merupakan salah satu dari hal luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan ini, ia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan Mesias yang sanggup mencukupi dan mengadakan apa yang manusia perlukan. Dan peristiwa mujizat ini mengajar kita semua untuk percaya bahwa ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang ada pada kita, sekalipun itu nampaknya biasa dan sedikit, Tuhan mampu lakukan keajaiban transformasi yang membawa kita pada kemuliaan-Nya. Dalam Yohanes 6 ayat 8-9 ini tertulis, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas meremehkan apa yang ada. Memang secara manusia itu tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Tuhan, yang kelihatannya kecil, yang bukan apa-apa itu, dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita begitu sering merasa tidak bisa. Dalam pekerjaan kita berpikir kita tidak mampu. Dalam pelayanan kita merasa tidak mungkin. Dan dalam berbagai hal kita sering berpikir seperti Andreas dalam ayat ini. Kita merasa tidak ada gunanya. Kita merasa tidak mungkin. Untuk apa hal sekecil ini? Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari ubah cara pikir kita. Karena bersama Tuhan kita mampu. Kuasa Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Apa yang ada pada kita saat ini
Mari kita serahkan pada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membuat itu menjadi berarti. Jangan pandang enteng diri kita karena ada Tuhan yang bersama kita. Tapi sebaliknya juga saudara, jangan kita terlalu merasa bisa segala-galanya sehingga terjebak dalam kesombongan. Karena semua yang kita dapat lakukan perlu kita sadari itu adalah karena pertolongan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini merasa hidup kita tidak ada artinya dan tidak berguna, mari serahkan hidup kita pada Tuhan. Di dalam tangannya, hidup kita akan berarti dan berguna bagi hormat kemuliaan namanya. Bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang ajaib, yang besar dan luar biasa. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami bahwa kehidupan kami yang nampaknya kecil, apa yang ada pada kami yang kelihatannya tidak berarti, di dalam tangan Tuhan dapat menjadi berarti karena Tuhan pakai dengan kuasa-Mu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyadari bahwa bersama Tuhan tidak perlu kami merasa rendah diri, tidak percaya diri, merasa tidak mampu, karena bersama Tuhan kami dapat lakukan hal-hal yang besar. Apa yang ada pada kami mau serahkan. Bahkan hidup kami ini kami mau serahkan padamu. Pakailah ya Tuhan, dan jadikan berarti seturut dengan rencanamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala apa yang kami kerjakan, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, dan semua aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong setiap kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.